Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya akan menerangkan sebuah materi, yaitu tentang permainan bulu tangkis dan peraturannya. Ya, yang pertama, pengertian dari bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Ya, ini untuk selanjutnya ada sejarah singkat dari bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis berawal dari permainan bola sepak yang ditendang ke depan dan ke belakang selama mungkin, dan dikenal sebagai permainan battledore. Pada tahun 1893 dibentuk Asosiasi Bulu Tangkis di Inggris, yang kemudian memunculkan pembentukan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau yang disingkat BWF di tahun 1934. Negara yang bersekutu atau di bawah jajahan Inggris, kemudian masyarakatnya mulai mengenal bulu tangkis. Bulu tangkis kemudian mulai masuk ke Indonesia tahun 1930-an berkat beberapa negara tetangga yang bersekutu dengan Inggris, yaitu negara Singapura dan juga Malaysia. Kali pertama masuk ke Indonesia adalah di wilayah Sumatera dan perlahan mulai masuk ke Jakarta di Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, permainan bulu tangkis semakin diminati oleh banyak orang, kemudian mendorong terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau yang disingkat PBSI pada 5 Mei 1951. Kemudian ada banyak kejuaraan diselenggarakan untuk permainan satu ini di Pulau Jawa, sehingga namanya pun semakin dikenal luas. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa aturan di dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, aturan untuk lapangan. Yang kedua, aturan untuk jumlah dan posisi pemain. Yang ketiga adalah aturan untuk raket dan kok. Yang keempat, aturan untuk penentuan awal permainan dan perhitungan skor. Yang kelima adalah aturan untuk pelanggaran. Ya, langsung saja kita masuk ke aturan pertama. Aturan untuk lapangan. Ukuran lapangan bulu tangkis ini berbeda tergantung jenis permainan yang berlangsung. Untuk nomor permainan tunggal, panjang lapangan adalah 13,40 meter. Lebar lapangan 5,18 meter. Panjang dan lebar bidang penerima servis 4,72 meter dan 2,59 meter. Untuk nomor permainan ganda, panjang lapangan adalah 13,40 meter. Lebar lapangan
adalah 6,10 meter. Panjang dan lebar bidang penerima servis adalah 3,96 meter dan 3,505 meter. Nanti untuk contoh lapangan ada di slide akhir. Nanti saya tampilkan. Yang kedua, aturan untuk raket dan kok. Baik dalam permainan ganda maupun permainan tunggal, ukuran untuk raket dan kok merupakan ukuran yang sama. Untuk raket sendiri, ukuran panjang dan lebar tidak boleh melebihi 680 mm dan 230 mm. Sedangkan untuk kok, ukuran panjang berada di antara 62 sampai 70 mm. Diameter gabus antara 25 sampai 28 mm. Dan berat kok antara 4,47 sampai dengan 5,50 gram. Kok untuk permainan bulu tangkis harus terbuat dari bulu angsa atau bulu ayam yang menancap pada gabus. Selain itu, gabus tersebut harus berbentuk bulat pada bagian bawahnya, serta jumlah helai pada sebuah kok berjumlah 16 helai bulu. Ya, untuk yang ketiga, aturan untuk penentuan awal permainan dan perhitungan skor. Untuk menentukan permainan yang akan memulai permainan bulu tangkis, biasanya menggunakan undian yang dilakukan oleh wasit berupa metode melempar koin. Secara umum, permainan bulu tangkis bisa berlangsung selama 2-3 babak, tergantung pada jumlah skor babak sebelumnya. Pemain akan dikatakan menang apabila mampu memperoleh poin sebanyak 21 poin dalam satu set. Apabila jumlah poin antar pemain seimbang, maka akan dilakukan use sampai perolehan angka salah satu pemain unggul 2 poin dari lawan. Untuk satu kali terjatuh ke bidang lawan itu poinnya adalah 1. Ya, untuk selanjutnya, aturan untuk pelanggaran. Pemain tidak boleh untuk mengulur waktu pertandingan. Kedua, pemain tidak boleh menyentuh lantai atau net dengan raket. Kalau misal terjatuh gitu masih boleh sambil terjatuh dan untuk mengembalikan shuttlecock ke bidang lawan itu masih diperbolehkan. Untuk yang ketiga, kok menyangkut di net itu nanti masuknya ke pemain yang tidak bisa mengembalikan kok itu tadi poinnya. Untuk yang keempat, raket melewati net dan masuk daerah permainan lawan saat melakukan pukulan. Yang kelima, kok tidak melewati net karena jatuh di bidang permainan sendiri meski berhasil dipukul. Yang keenam, pemain menginjak atau garis batas lapangan saat menerima atau melakukan servis. Jadi harus sangat diperhatikan untuk ketika melakukan servis. Kaki harus tidak menginjak ke garis. Untuk yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang keenam, kok melewati bawah net atau jatuh di luar lapangan. Itu tidak boleh. Yang ketujuh, 1 atau 2 pemain di tim yang sama melakukan pukulan memukul kok sebanyak 2 kali, itu tidak boleh ya.
Untuk yang terakhir, pemain secara sadar dan sengaja melakukan hal yang mampu mengganggu lawan, itu tidak boleh. Ya, ini untuk lapangan bulu tangkis itu sudah ada jaraknya, itu seberapa itu sudah ada di situ. Yang di tengah garis-garis putus itu adalah net. Ya, untuk presentasi saya sekian untuk penjelasan tentang bulu tangkis dan aturannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.